BD tak tertandingi. Inilah alasan mereka bisa dominan 54%. Di paruh pertama 2025, peta persaingan otomotif Indonesia mendapat babak baru. Mobil listrik bukan lagi sekedar wacana, melainkan kekuatan pasar yang nyata. Di tengah kenaikan permintaan dan gelombang produk baru, BYD salah satu nama yang menonjol. Laporan resmi dan pernyataan perusahaan menyebutkan bahwa BYD menguasai sekitar 54% pangsa pasar EV di Indonesia pada periode tersebut. Sebuah angka yang mengisyaratkan dominasi hampir mutlak di segmen kendaraan domestik. Dominasi BYD bukan klaim retoris, namun ada angka di belakangnya. Dari Januari hingga Juli 2025, gabungan penjualan BYD dan Denza mencapai kurang lebih 22.600 unit, dengan konfigurasi BYD sendiri sekitar 16.400 unit dan Denza sekitar 6.200 unit. Selama pameran otomotif Gias 2025 di tanggal 24 Juli sampai 3 Agustus, gabungan mereka membukukan penjualan sekitar 4.195 unit, sebuah tolak ukur permintaan konsumen yang sangat konkret. Sementara itu, Gaikindo melaporkan bahwa pasar BEV terhadap total penjualan roda 4 pada paruh pertama 2025 berada mendekati 10%, menandakan bahwa EV sedang bertransformasi dari ceruk menjadi bagian penting pasar. Apa yang membuat BYD begitu kuat? Ada beberapa pilar yang menjelaskan kenapa BYD mampu bergerak cepat dan dominan. Pertama, portofolio produk. BYD datang dengan rentang model yang lengkap, dari SUV hingga sedan yang menutup berbagai kebutuhan pembeli Indonesia, baik segmen keluarga, komuter, maupun pembeli yang mencari fitur premium lewat lini Denza. Kedua, strategi harga. BYD memosisikan beberapa model pada titik harga yang kompetitif dibandingkan kompetitor impor, sehingga menarik pembeli sensitif harga tanpa mengorbankan fitur dasar EV seperti range baterai dan kecepatan pengisian. Ketiga, ekosistem layanan purna jual. BYD gencar memperluas jaringan dealer dan fasilitas pengisian daya dengan 53 dealer aktif pada pertengahan 2025 dan target mencapai 100 dealer hingga akhir tahun untuk memperkuat akses layanan di luar Jabodetabek. Kombinasi produk, harga, dan layanan ini menciptakan proporsi nilai yang sulit disaingi dalam tempo singkat. Salah satu kelebihan struktur BYD adalah integrasi vertikal. Perusahaan memproduksi sendiri baterai, motor, dan komponen inti lain yang biasanya dikontrak pihak ketiga. Model bisnis ini menekan biaya produksi dan memperpendek rantai pasok, sehingga BYD dapat menawarkan harga yang lebih agresif dan merespon permintaan lebih cepat. Lebih jauh lagi, rencana investasi BYD di fasilitas produksi lokal, termasuk pabrik besar di Subang yang dijadwalkan rampung pada 2025 dengan kapasitas ratusan ribu unit per tahun. Ini memberi sinyal bahwa modal harga kompetitif mereka bukan semata impor murah, melainkan strategi produksi yang berkelanjutan dan berjangka panjang. Adanya fasilitas lokal juga membuka peluang insentif lokal dan pengurangan tarif yang pada akhirnya memperkuat daya saing harga. BYD tidak hanya mengandalkan produk, mereka agresif di ranah pemasaran dan distribusi. Partisipasi kuat di pameran seperti Gias yang menghasilkan ribuan menunjukkan kemampuan mereka mengonversi minat jadi transaksi. Selain itu, kolaborasi dengan mitra lokal untuk membangun jaringan dealer di kota-kota sekunder memperlebar jangkauan pasar. Konsumen di luar pusat ekonomi besar kini lebih mudah mengakses test drive, layanan, dan infrastruktur pengisian. Taktik ini membuat BYD lebih dari sekedar merek-merek di kota besar. Ia menjadi pilihan di lebih banyak wilayah.
Dominasi BYD memberi tekanan nyata kepada para rival, termasuk pabrikan Jepang yang lama menguasai pasar Indonesia. Dalam jangka pendek, merek lain harus menyesuaikan harga, mempercepat peluncuran model EV, atau memikirkan analisis untuk menjaga daya saing. Di sisi lain, lonjakan penjualan EV mempercepat investasi infrastruktur nasional dan memberi insentif bagi pemerintah serta pemain swasta untuk mempercepat ekosistem energi bersih. Fenomena BYD di Indonesia juga bukan kejadian terisolasi. Di Asia Tenggara dan pasar global, pabrikan Tiongkok tengah merangsek naik dengan produk EV bernilai tinggi, murah, serta ekosistem manufaktur yang kuat. Laporan internasional menyorot bagaimana merek-merek ini menekan dominasi Jepang dan Eropa di berbagai negara, memanfaatkan keunggulan biaya dan skala produksi. Bagi Indonesia, gelombang ini membuka peluang percepatan transisi energi transportasi, tetapi juga menuntut strategi industri nasional yang memastikan transfer teknologi, lapangan kerja, dan keberlanjutan industri otomotif lokal. Angka 54% bukan sekedar statistik. Itu cerminan perubahan cepat di preferensi konsumen, kekuatan produksi, dan strategi koperasi modern. Bagi konsumen, dominasi ini berarti lebih banyak opsi EV yang terjangkau dan jaringan layanan yang semakin luas. Bagi industri, itu adalah peringatan sekaligus panggilan untuk berinovasi, menyesuaikan strategi produk, dan mempercepat investasi infrastruktur. Di tahun-tahun mendatang, pertanyaan penting bukan lagi apakah EV akan tumbuh, tetapi siapa yang mampu beradaptasi paling cepat ketika pasar memasuki fase berikutnya. Fase yang menuntut kualitas, layanan, dan keberlanjutan, bukan sekedar angka penjualan. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit, see you next video.